Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 25 Binatang Buas di atas ranjang mewah. Max kemudian turun ke bawah dan mendatangi dapur mansion utama yang sangat luas. Di sana pelayan dan juga para koki sudah berkumpul. Karena sebelumnya Max sudah memberitahu bahwa ia akan melakukan inspeksi mendadak, Max berdiri di hadapan para pelayan dan juga koki. Pria itu melihat satu demi satu bawahannya dan merasa ada beberapa yang belum hadir. Meskipun ada banyak pegawai. Namun Max sangat hafal dengan orang-orang yang bekerja di mansion. Di mana Noel corner kepala pelayan yang baru dan kepala koki. Kata Max, "Saya tidak melihat mereka, Tuan Max." Sahut salah satu pelayan dan beberapa dari mereka juga menganggukkan kepala pertanda setuju. Tadi sepertinya pergi bersama Tuan. Kata salah satu koki. Max kemudian menjadi semakin curiga. Dari awal ia tidak yakin dengan Noel. Ada sesuatu yang aneh tapi Max kemudian menyanggahnya. Karena mungkin sifat kehati-hatiannya lah yang membuatnya lebih banyak mencurigai orang. Berpencar dan cari mereka. Jika mereka melarikan diri berarti benar. Obat yang ada di makanan Nona Jasmine adalah perbuatan mereka. Perintah Max pada para pengawal. Baik Tuan. Sahut para pengawal dan kemudian mereka berlari secara serentak. Dan bergerak secara berpencar mencari Noel serta kepala koki. Max pun ikut pergi untuk mencari. Hingga 20 menit berlalu, ada beberapa pengawal berlari menuju dirinya. Yang sedang memeriksa beberapa kamar. Tuan Max, kami menemukan mereka. Kata pengawal itu. Max kemudian mengikuti sang pengawal. Dan ternyata mereka ada di gudang bahan makanan mentah. Gudang itu terbilang besar dan bersih. Rak-rak semuanya terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat. Kulkas besar yang mewah berderet sebagai penyimpan makanan juga terlihat banyak. Ruangan yang ber-AC dan dijaga secara bergantian oleh para pelayan serta koki. Namun, Max melihat pemandangan yang membuat matanya sakit. Karena semua bahan makanan dipenuhi muncratan darah. Noel duduk di kursi tepat di hadapan kedua mayat yang sudah tidak bernyawa. Karena beberapa kali tusukan benda tajam, bahkan mereka setengah telanjang. Tangan Noel berlumuran darah dan tubuhnya juga terlihat berantakan. Karena terkena cipratan darah. Ada apa ini? Kata Max dengan suara rendah dan dingin. Ruangan bahan baku makanan yang bersih dan tertata itu menjadi porak-poranda dan penuh dengan darah manusia. Tuan, maaf jika saya telah lancang. Kata Noel santai dan tenang. Pria itu melihat pisau dapurnya dan tangannya yang berlumuran darah. Noel masih duduk di kursinya dengan sikap tenang dan kemudian melihat ke arah Max. Mereka berdua adalah kepala koki. Dan juga salah satu pelayan wanita muda yang baru bekerja beberapa bulan. Mereka kedapatan telah menaruh obat perang di makanan Nona Jasmine dan Tuan Elron. Setelah mereka menaruhnya di makanan Nona Jasmine dan Tuan Elron,
Mereka juga memakainya sendiri untuk saling bersenang-senang. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mengecek darahnya, kata Noel. Kemudian Noel berdiri dan memperlihatkan serbuk putih kepada Max. Serbuk putih itu dibuntal dengan sebuah kain berwarna coklat dan Noel membukanya. Beberapa bahan makanan yang akan disajikan kepada Tuan Elrond malam ini juga sudah dibubuhi serbuk ini, Tuan. Max mengerutkan kedua alisnya dan hanya melihat serbuk putih yang Noel perlihatkan. Bagaimana kau bisa tahu? Kata Max, saat saya hendak mengambil bahan makanan. Saya mendengar percakapan mereka, dan kemudian mereka saling bercinta di sini. Kata Noel melihat kedua mayat tersebut. Saya merasa tidak becus sebagai kepala pelayan, dan saya ingin membuat semua orang yang bekerja di sini jera agar tidak ceroboh dalam bertindak. Lalu motif apa yang mereka punya, sehingga membuat Tuan Elrond seperti ini dengan obat perang? *2 Kata Max, kepala koki ingin menyetubuhi Nona Jasmine. Dan si pelayan wanita ingin disetubuhi Tuan Elrond, kata Noel. Max hanya diam. Semua yang Noel katakan seolah janggal baginya. Terlalu beresiko untuk para pegawainya melakukan hal seperti itu. Namun Noel memberikan bukti nyata di hadapannya. Lain kali jangan bertindak sendirian dalam hal membunuh para pelayan yang bersalah. Itu adalah tugasku. Semuanya harus melalui diriku dan melaporkannya padaku lebih dulu. Paham, kata Max pada Noel dingin. Maafkan saya, Tuan Max. Saya terlalu emosi karena mereka adalah bawahan saya. Lain kali saya akan melaporkan kepala Anda terlebih dahulu. Kata Noel, tanpa menjawab apa yang dikatakan Noel. Max pun memutar tubuhnya dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Bersihkan dan urus mayat-mayat itu. Perintah Max pada para pengawal. Baik, Tuan. Jangan lupa untuk membuang semua yang ada di dalam gudang. Dan ganti ruangan gudang bahan makanan di tempat yang lain, pesan bahan makanan yang baru. Perintah Max pada pengawalnya dan bukan kepada Noel. Max kemudian berlalu pergi, ada beberapa kecurigaannya mengarah pada Noel. Namun ia tidak bisa begitu saja menuduh Noel, karena ia tidak memiliki bukti. Justru semua bukti mengarah pada kepala koki dan pelayan wanita. Max justru curiga mengapa bukti serbuk itu dengan sangat jelas ada pada mereka. Pelaku kejahatan tidak akan membawa bukti kejahatan di dekat mereka lalu. Max tidak percaya dengan motif si kepala koki jika dia ingin menyetubuhi Jasmine. Meskipun Max juga yakin banyak pria yang terpikat dengan Jamsin. Mereka tidak akan mengambil risiko itu jika lawan mereka adalah Tuan Elrond, majikan mereka. Jikapun si pelayan wanita terpikat dengan Elrond, mungkin itu bisa masuk akal. Banyak pelayan yang bahkan rela menerima benih Elrond. Di tempat lain, Noel sudah kembali ke kamarnya untuk membersihkan diri. Ia pun melepaskan pakaiannya yang berlumuran darah. Kemudian pria itu mencuci tangannya di wastafel. Air yang jernih berubah menjadi merah. Noel pun lalu mengambil ponselnya dan menekan beberapa nomor untuk menghubungi seseorang. Halo. Bagaimana? Ada kabar?
Saya hampir ketahuan, Nona. Pertama, saya tidak tahu kebiasaan Tuan Elrond adalah menukar makanannya dengan milik Nyonya Jasmine. Kedua, untung saja para pengawal yang membawa para datang lebih cepat. Jadi saya tahu bahwa Tuan Elrond tidak memuaskan hasratnya kepada Nyonya Jasmine, melainkan akan melampiaskannya pada para Sehingga saya harus bertindak cepat saat para pengawal membawa cukup banyak ke mansion. Saya sudah menduganya jika pengaruh obat perang mulai bereaksi pada Tuan Elrond. Saya meraciknya sendiri dengan dicampuran yang tinggi dosisnya. Namun, Max sangat pintar, akhirnya saya harus memutar otak untuk mengelabuinya. Pegawai baru di mansion ini hanyalah saya, sehingga dia pasti akan memeriksa saya. Seperti semesta mendukung kita, saat saya berada di gudang bahan makanan, Kepala Koki sedang bercinta dengan salah satu pelayan wanita di sini. Saya memaksa mereka untuk meminum obat, atau saya akan melaporkan mereka kepada Tuan Elrond. Jika mereka telah melakukan hal tidak senonoh di gudang bahan makanan milik Tuan Elrond, dan saat mereka memakannya, saya langsung membunuh mereka untuk meyakinkan Tuan Max dan membungkam mereka agar tidak mengatakan kebenarannya pada Tuan Max, kata Noel. Kerja bagus, lanjutkan. Baik Nona Moe, setelah mereda saya akan memeriksa kamera. Apakah ada sesuatu yang bisa saya kirimkan pada Tuan Alan dan juga kepada Anda? Bagaimanapun saya pastikan mereka melakukan kontak fisik. Jikapun tidak berhubungan badan, aku akan membuat cerita yang seolah-olah mereka telah melakukan sesuatu yang lebih, kata Noel. Kau benar-benar bisa diandalkan. Rayu Moe, pagi yang tidak mengenakan. Susana di mansion masih dipenuhi para yang menunggu giliran. Padahal saat itu matahari sudah menyongsong tinggi. Tapi Elrond masih belum keluar dari kamarnya. Sepertinya pria itu masih ingin menyenangkan birahinnya. Noel membawakan beberapa makanan untuk dihidangkan pada Elrond, dan para pelayan yang lain juga pergi memberikan makanan untuk para Meskipun mereka namun Max berpesan untuk tetap memperlakukan mereka selayaknya tamu. Saat Noel datang bersama dengan para pelayan di depan sana, ternyata mereka dihadang oleh para pengawal yang berjaga di depan kamar Elrond. Lalu menahan mereka dan tidak diperbolehkan masuk. Tuan Elrond masih tidak bisa diganggu. Bersenang-senang juga butuh makan. Tuan Elrond juga mungkin harus mengisi energi untuk melanjutkan pestanya, kata Noel. Saya akan bertanya pada Tuan Max terlebih dahulu. Kemudian pengawal itu menghubungi Max. Imbas dari kasus obat perang membuat semua penjagaan semakin diperketat. Noel sendiri juga bukan pria yang tidak peka, ia tahu Max mencurigainya. Anda hanya boleh masuk menaruh makanan itu dan langsung keluar tanpa menyentuh apapun. Saya akan mengawal Anda, kata sang pengawal pada Noel. Noel hanya diam dengan wajah datar. Kemudian para pengawal pun membuka pintu. Noel sedikit melirik keadaan kamar Elrond.
Benar-benar binatang buas yang rakus. Obat perang. Itu sepertinya mengubah Elrond menjadi iblis sejati. Terlihat para pelah sudah kelimpungan di sekitar Elrond. Bahkan hingga tertidur di atas lantai tepat di bawah ranjang karena kelelahan. Dan saat itu Elrond masih bermain dengan salah satu pelah yang nampak lemas. Noel kemudian memindahkan makanannya yang ada di troli ke meja di dekat kamar Elrond. Dengan sedikit memperhatikan para pengawal yang mengawasinya, aku harus meletakkan sup ini jauh dari AC, agar tetap hangat, kata Noel. Para pengawal mengangguk. Noel pun menaruhnya di meja dekat dengan TV besar dan rak-rak yang memiliki hiasan-hiasan keramik mahal. Noel perlahan mengambil satu kameranya yang ia letakkan di sana, sembari menyamarkan gerakannya agar pengawal tidak mengetahuinya. Noel memilih mengambil satu kamera yang jelas menjangkau aktivitas seluruh ruangan, lalu memasukkannya ke dalam jasnya. Ruangan kamar itu dipenuhi teriakan dan desahan para pelah, serta Elrond yang berulang kali menggeramkan napasnya. Noel pun keluar dari kamar itu dengan sedikit melirik ke arah Elrond, yang telanjang dengan para pelah, yang juga bergeletakan di sana dengan posisi telanjang. Saat itu mata mereka pun saling bertabrakan. Noel membungkukkan kepala dan tubuhnya lalu pergi. Sedangkan tatapan Elrond seperti belati ketika ia melihat ke arah Noel dengan masih berada di atas tubuh pelah. Noel kemudian berpindah dan hendak memasukkan sarapan ke kamar Jasmine. Namun nampak Max datang dengan tergesa-gesa dari ujung sana dan tiba-tiba Max menghadang. "Ini untuk Nona Jasmine?" tanya Max. "Benar Tuan, ambilkan beberapa sendok untuk mencicipi setiap makanan yang akan dihidangkan," perintah Max. "Baik Tuan," kata salah satu pelayan. Kemudian tak berapa lama sang pelayan datang dengan membawa beberapa sendok. Lalu diberikan kepada Max satu demi satu. Dan Max pun mencicipi setiap makanan yang akan dihidangkan pada Jasmine satu demi satu. Dengan sendok-sendok bersih tersebut. Setelah selesai Max kemudian mengelap mulutnya. "Tinggalkan di sini, aku yang akan memberikannya pada Nona Jasmine setelah 2 jam, kata Max. "Makanannya akan dingin Tuan," kata Noel. "Nona Jasmine tidak masalah dengan prosedur ini," kata Max dingin. "Kalau begitu saya permisi," kata Noel dan pergi. Noel kembali ke kamarnya dengan tergesa-gesa, pria itu juga dengan kasar menutup pintunya. Hingga dinding kamarnya seolah bergetar. "Sialan," geram Noel. "Aku tidak bisa bergerak dengan leluasa." Noel kemudian mengambil kamera kecil dan menarik USB kecil yang ada di dalam kamera. Buru-buru ia memasukkan USB kecil itu ke dalam laptop. Rekaman demi rekaman pun terputar. Senyuman Noel sedikit tersungging ketika ia melihat rekaman ketika Elrond menindih. Dan mencium Jasmine ketika Elrond dipengaruhi obat perang. Sebelum akhirnya Jasmine berlari pergi untuk memilihkan Elrond pelah.
Dengan rekaman ini aku hanya cukup mengatakan pada Tuan Alan. Jika mereka berdua melakukan hubungan badan, kata Noel. Kemudian Noel pun mengirimkan salinan rekaman itu pada Moe dan juga kepada Alan. Noel juga bersiap untuk pergi menemui Alan dan juga Harvest untuk melaporkan hasil rekamannya, serta ia akan membuat semuanya terlihat nyata dengan rekaman yang ia potong. Hanya memperlihatkan rekaman Jasmine dan Elrond yang terlihat saling bermesraan. Di mansion milik Alan, Harvest berlari dengan tergesa-gesa untuk menemui Alan. Tuan, kita menemukan titik keberadaan ibu tiri Nyonya Jasmine. Mereka tertangkap satelit ketika membuka tudung mantel. Saat itu Alan hendak memeriksa beberapa email yang masuk, serta video yang Noel kirimkan, namun Alan belum sempat melihatnya. Di mana mereka terlihat ada di penyeberangan, sepertinya akan menyeberang menggunakan kapal nelayan. Mereka akan membonceng para nelayan, kata Harvest. Kita berangkat sekarang, kata Alan dan langsung menyambar mantelnya lalu memakainya sembari berjalan. Mobil hitam sudah siap di halaman mansion miliknya. Alan pun masuk ke dalam mobil dan mobil melaju meninggalkan mansion. Namun, ketika mobil baru keluar dari gerbang mansion yang besar, seorang wanita langsung berlari dan menghadang mobil milik Alan. Wanita itu adalah Moe, yang sudah sejak pagi tidak diperbolehkan masuk ke dalam mansion oleh para pengawal. Alan, teriak Moe menggedor-gedor kaca milik Alan. Jalan, ucap Alan pada sang pengawal. Tanpa memperdulikan Moe yang menggedor-gedor kaca mobil Alan, Harvest melihat Alan dengan sedikit tatapan penasaran. Kau sudah singkirkan Sander? Tanya Alan. Belum Tuan, setelah melakukan penipuan yang kedua kalinya, Sander melarikan diri. Saya menggeledah mansion milik Sander, pria tua itu sudah tidak ada di mansion. Awalnya kiriman anggur memang bagus Tuan, tapi untuk kiriman selanjutnya ternyata dia mengelabui kualitasnya. Anggur yang paling bagus ditaruh di bagian atas. Lalu paling bawah adalah anggur dengan kualitas pasar. Kata Harvest. Alan mengerutkan kedua alisnya dan menggelengkan kepala pelan. Maafkan saya Tuan, saya pikir dengan memberikan Sander kesempatan dia akan memperbaiki kesalahannya. Mengingat sudah sangat lama kita berbinis anggur dengan dia, kata Harvest. Langsung kau bunuh saja, aku muak dengannya. Baik Tuan, tapi saya heran bagaimana Nona Moe masih berani mendatangi Anda. Kata Harvest, aku tidak tahu. Kata Alan acuh, apakah Anda menginginkan saya untuk menyingkirkan Nona Moe Tuan? Alan terdiam sejenak. Cukup selidiki apa yang dia mau dariku. Kata Alan dengan melihat ke arah luar jendela. Harvest melihat ada sesuatu yang Alan pikirkan. Entah itu adalah perasaannya yang dulu terhadap Moe, ataukah perasaannya terhadap Jasmine memang belum sekuat itu. Untuk bisa memberikan perintah menyingkirkan Moe. Dalam hati Harvest.
Dia benar-benar akan menyingkirkan Moe dengan senang hati jika tuannya menginginkannya. Mobil terus melaju. Hingga beberapa jam, akhirnya mereka sampai di pelabuhan yang jauh dari kota A dan kota B. Pelabuhan itu ada di kota C. Perkiraan Harvest adalah Ursula dan juga Anci. Akan menyeberang membonceng para nelayan untuk ke kota D. Alan keluar dari mobil dan kemudian berjalan perlahan sembari memperhatikan keriuhan. Kesemrawutan dan kepadatan pelabuhan yang banyak dihuni oleh masyarakat miskin tersebut. Bersambung.